Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini kita berkesempatan bertemu wajah, bertemu hati kita, insyaallah, untuk sama-sama kita mendapatkan ilmu. Jadi pada kesempatan ini kita bersyukur sesi demi sesi akan kita lewati selama sehari, sore dari pagi sampai sore hari nanti. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita memasuki materi ini, barangkali yang perlu kita syukuri adalah pengurus daerah Ikatan Dai Indonesia Kota Depok ini itu mendapat dukungan dari pemerintah Kota Depok. Karena itu kami kemarin itu mengapa memspesifikasi, memprioritaskan untuk hanya warga Depok, karena memang judulnya adalah bagaimana Wali Kota Depok itu menginginkan semua warga Depok itu lebih maju, lebih mendapatkan begitu. Nah, khususnya di lingkungan keagamaan, bersama Ikatan Dai Indonesia ini kita akan mengulirkan berbagai program keislaman, berbagai kegiatan yang bersifat pemberdayaan. Salah satunya adalah ini kita laksanakan pelatihan manajemen dan keuangan masjid yang berbasis aplikasi komputer. Nah, ini yang kita akan lalui. Kemudian juga kami mengundang juga kepada takmir masjid untuk mengikuti kegiatan pelatihan khatib Jumat, ya, khatib Jumat. Ini khususnya untuk para kader takmirnya. Jadi kalau takmir yang biasanya sepuh-sepuh gitu, nah yang kader-kadernya lah gitu, yang kalau bisa muncul para khatib muda begitu. Nah, kemudian juga kami akan menyelenggarakan kegiatan bedah buku mengenal konsep dakwah Islam rahmatan lil alamin begitu. Nah, ini juga ada kebetulan PPIKD sudah menerbitkan bukunya berjudul Islam Moderat, jadi menebar Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini juga kita mengundang para sivitas masjid, sivitas dakwah ya, untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Dan untuk yang remaja-remaja masjid, pemuda-pemuda masjid, kami juga akan menyelenggarakan kegiatan National Weekend, atau istilahnya pelatihan kader atau pelatihan remaja masjid se-Kota Depok gitu. Nah, insya Allah kita akan diselenggarakan di bulan Desember. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuki sesi kita yang pertama, itu adalah kiat memakmurkan masjid, peran dan fungsi masjid di era milenial atau di era digital. Nah, sebelum kita masuk ke sesi itu, kami ingin perkenalkan narasumbernya. Beliau adalah seorang doktor dari Universitas Al-Quran Sudan, ya, di Sudan sana, bernama Hari Susanto. Beliau juga aktif di IKADI, awal dari Mojokerto, pengurus daerah IKADI Mojokerto, kemudian juga aktif juga di DMI, Dewan Masjid Indonesia di Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto ya. Kemudian sekarang pindah ke Jakarta sini, beliau menjadi salah satu pengurus bidang dakwah di pengurus pusat Ikatan Dai Indonesia. Beliau sehari-hari adalah dosen dan bertinggal di Kampung Rambutan, ya, daerahnya Kampung Rambutan. Dan bersama istrinya beliau membuka rumah tahfidz, ya, rumah tahfidz Utruja. Dan alhamdulillah sudah banyak alumni hafiz gitu dari rumah tahfidz ini. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami akan persilakan Bapak Dr. Hari Susanto yang akan menyampaikan materi. Bapak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ رسالة ونصح أمة وتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمار مساجد الله أهل الله. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Para asatidzah dan ustadzah saya muliakan dan saya cintai karena Allah. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa bersua sama-sama, insya Allah Allah menjadi saksi bahwa kita adalah orang-orang yang insya Allah masuk dalam kata-kata umaru masajidallah, orang-orang yang dikatakan memakmurkan masjid, yang Rasulullah mengatakan innama umarul masajidallahi ahlullah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ini satu makom, satu fadilah yang luar biasa yang Allah berikan kepada siapapun yang dinisbahkan kepada rumah Allah. Mekah itu menjadi haram karena ada Baitullah. Tanah suci haram karena ada Baitullah. Demikian juga Madinah Munawwarah itu awalnya tidak tanah haram, Yathrib. Tapi karena ada Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tanah haram yang orang non Muslim tidak boleh masuk ke wilayah keramat. Demikian juga Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, karena ada Al-Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi tema masjid ini tema yang bagi kita adalah mir'atul ummah fi nuhudhiha wa inhitatiha. Jadi Umar bin Abdul Aziz ketika jadi gubernur di Madinah, beliaulah yang membangun besar-besaran Masjid Nabawi karena beliau memahami bahwa masjid itu adalah mir'atul ummah. Masjid itu adalah cermin dari umat ini. Apakah umat ini nuhud, umat ini sedang bangkit, atau umat sedang mengalami penurunan. Itu tempat limitnya ada di standarnya adalah masjid. Dari 3 masjid ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la tusadu rihala illa salasati masjid. Tidaklah orang itu boleh ngoyo, memaksakan diri. Bahkan di Jawa itu orang haji walaupun dia punya modal itu merupakan satu amalan mereka kalau tidak menjual tanahnya. Jadi tanahnya harus dijual pun sedikit. Bentuk bagian dari mengamalkan la tusaddu rihal. Bahwa bentuk ini bahwa perjalanan ke Mekah ini salah satu masjid 3 ini merupakan satu yang sungguh-sungguh walaupun harus menjual tanah. Nah, kemarin juga ditanya oleh travel, saat gimana, boleh Kak fikihnya hutang untuk umroh? Hutang untuk umroh. Saya tanya, ini dari siapa yang nanya ini? Orang yang mau hutang atau lembaga keuangan? Ternyata dari lembaga keuangan. Nah, dia mau memberangkatkan orang umroh dengan pembiayaan, dipinjemi. Jadi mencari fatwa
umroh boleh pakai uang mutangan. Kira-kira boleh atau tidak? Apalagi zaman sekarang sudah banyak penipuan. Udah bayar tapi tidak berangkat. Mendingan kita Pak, sudah bayar tapi nggak berangkat atau nggak bayar tapi berangkat. Jadi kononnya ide ini muncul karena banyak jamaah yang mulai ragu sekarang umroh karena bayar di depan tapi tidak berangkat. Tapi ini tidak bayar di depan, tapi insya Allah berangkat. Nah, saya ceritakan kami ini intinya bahwa itu masalah fikih yang secara umum dibolehkan selama memang orang itu punya alat untuk membayarnya nanti. Tergambar lah bayarnya gimana itu, tergambar itu boleh. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Abdul Aziz ketika jadi gubernur itu memahami bahwa cerminan umat ini ada di masjid. Di masjid. Karena setiap kebaikan itu selalu nempel dengan Baitullah. Semua kebaikan itu adalah kembali kepada Baitullah. Termasuk Allah Subhanahu wa taala itu bijalali wa izzati, dengan keagunganku dan kekuasaanku, ini la ahammu, sesungguhnya aku ini ingin mengadab kaum fil ardi iqaban. Dalam hadis kutsinya Allah Subhanahu wa taala mau mengadab kaum dengan satu iqab. Wa nadhu ila ummaril masajid. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat para orang-orang yang menghidupkan masjid. Mutahabina fiyah. Pertama orang yang memakmurkan masjid, kemudian orang yang mutahabina fiyah. Fasaraftu anha, maka aku palingkan adabnya. Jadi kalau masjid kita ini menarik, kalau masjid yang ada di Palu itu yang dilewati oleh itu perlu dikaji. Kira-kira apa amalannya masjid itu? Di tempat lain masjid banyak yang hancur juga gitu. Hancur juga. Kenapa ini nggak hancur, yang sana hancur? Bisa jadi hadis kursi ini yang menentukan bahwa orang-orang memakmurkan masjid. Dari situ Bapak dan Ibu sekalian, keberadaan kita di sini ini bisa menyelamatkan umat ini. Dan saya sendiri adalah sejak kecil itu memakmurkan masjid, insya Allah. Dulu saya jadi tukang sapu masjid, itu juga memakmurkan. Walaupun eranya bukan era di kita ya, era apa itu? Kayak sapu, belum ada program apa-apa. Saya masih SMA, saya jadi marpot ya di Ponorogo. Ya karena itulah kira-kira saya kemudian bisa kuliah sampai 1 S2, S3 di luar negeri. Sampai takmir masjid ketemu saya, pulang nggak percaya kalau saya sudah selesai S3. Gitu. Maka dikumpulkanlah marpot-marpot itu semuanya. Contohnya, biar kamu nggak digaji kata ustaznya. Allah gaji yang nanti, insya Allah. Jadi semua yang berkenaan dengan masjid itu selalu membawa keberkahan. Maka sejarah manusia ini adalah berkenaan dengan masjid dan sekitar. Maka dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang pertama kali di Madinah itu bukan membangun rumah, tapi membangun masjid. Pertama kali datang bukan mikirin rumah, padahal mestinya tanggung jawabnya membangunkan rumah. Istrinya Nabi kan banyak, tapi Nabi membangun masjid. Pada tahun 622 Masehi, Nabi hijrah datang ke Madinah, bukan membangun benteng, tetapi membangun masjid. Jadi Nabi tidak punya pikiran untuk kemudian
Operasi militer tidak ada. Tidak ada operasi militer. Tapi justru Nabi SAW membangun masjid. Dan subhanallah, inilah awal dari wakaf. Awal dari wakaf. Rasulullah SAW datang, kemudian seperti kita baca dalam sirah, bagaimana untanya kemudian dibiarkan untuk memilih tempat di mana dia akan berhenti, dan situlah kemudian dibangun masjid. Dan ternyata miliknya 2 anak yatim. Dan ketika 2 anak yatim ini mau menghibahkan, wakafkan ke Rasulullah SAW, tapi ternyata tidak. Nabi justru membelinya. Nabi membelinya dan kemudian mewakafkan untuk umat ini, dibangun Masjid Nabawi. Ini sangat sederhana, tapi dibangun di atas betul-betul ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Masjidnya mungkin enggak ada sarana yang seperti sekarang masjid-masjid itu. Masjid sekarang kalau enggak ada AC-nya enggak menarik banyak. Orang kantor mau dicari masjidnya yang ada AC-nya. Sekalian istirahat gitu. Yang bersih, yang bisa kalau tidur itu nyaman kira-kira gitu. Jumatan. Masjid Nabi ini tidak nyaman. Nabi membangun teman-teman sahabat-sahabatnya untuk membangun masjid dengan kemampuan terbatas. Nabi sempat bernasyid, kan? La Aisyah ila Aisyul akhirah. Waqfir lil ansar wal muhajirah. Nabi itu wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi. Nabi itu tidak pintar bersyair. Makanya nasyidnya cuma segitu doang. Enggak seperti ahli syair-syair yang lain. Memang Nabi tidak diberikan kemampuan untuk bersyair, tapi semangat la Aisyah ila Aisyul akhirah waqfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat, ampunilah ansar dan muhajirah. Masjid yang sangat sederhana, dibangun di batu bata yang belum dibakar. Kalau bahasa Arabnya janus namanya. Cuma batu bata yang masih tanah yang dikeringkan seperti batu bata, tapi tidak dibakar. Ditumpuk-tumpuk begitu, dan sekaligus sebagai yang belakang itu tempat tinggalnya sebagian besar para muhajirin, ahlu suffah. Tapi masjid ini barokah banget, yang mungkin ini peran pertama dari masjid zaman Nabi Muhammad SAW sebagai tempat ibadah spiritual kaum muslimin. Tapi menerapkannya susah sekarang. Kalau zaman dulu para sahabat mau nggak mau datang ke masjid, karena Rasulullah SAW itu mau membakar rumah-rumah yang ada laki-lakinya yang tidak pergi ke masjid. Makanya dalam fikih akan diperdebatkan apakah sholat jamaah itu wajib di masjid. Jamaah itu wajib atau fardu kifayah atau fardu ain atau sunnah muakkadah. Nah, ini salah satu. Tetapi para sahabat terlepas dari hukumnya wajib fardu ain atau fardu kifayah atau fardu atau sunnah muakkadah, bahwa sahabat paham bahwa ciri seorang mukmin itu adalah sholatnya di masjid. Oleh karena itulah Nabi kalau assalamualaikum kemudian badannya berbalik melihat ke belakang, ke jamaah, ngabsen. Makanya sholat yang paling berat bagi munafik itu adalah sholat isya dan subuh. Kenapa Pak? Kenapa bagi orang munafik yang paling berat itu adalah subuh dan isya? Karena isya dan subuh itu waktunya gelap. Jadi tidak ada penerangan. Di Masjidil Haram itu penerangannya hanya membakar pelepah kurma yang kering. Jadi waktu yang paling nyaman untuk tidak hadir di masjid bagi orang munafik adalah isya dan subuh.
Kalau Nabi ngabsen nggak kelihatan semuanya. Kalau zuhur kelihatan banget, asar kelihatan banget, maghrib pasti kelihatan. Jadi kalau isya itu kan sudah gelap. Maka bagi orang munafik ini menarik untuk tidak hadir di masjid. Maka berat untuk hadir di masjid karena tadi itu bisa menghindar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang munafik begitu. Tapi orang sekarang lebih parah lagi. Padahal isya maghrib kita sama aja kelihatan semuanya gitu. Tapi juga nggak datang juga. Nggak merasa bahwa ketidakhadirannya di masjid itu adalah satu kemunafikan. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa kami merasa diri kami sudah punya nifak itu kalau kami males sholat jamaah di masjid ketika isya dan subuh. Jadi mereka sudah mencurigai diri mereka sendiri ketika mereka enggan berangkat ketika isya dan subuh. Kita bisa bayangkan bagaimana penyakit umat ini sudah parah banget. Tidak ada malunya, tidak ada tumpangnya, tidak ke masjid. Ya, ini tantangan berat bagi para takmir masjid ini. Bagaimana menumbuhkan rasa malu kalau tidak ke masjid. Atau justru kebalikannya, jadi takmir itu malu. Atau baru rajin ke masjid ketika jadi takmir. Ini di daerah saya, di daerah itu bukan nggak ada gitu ya. Kalau ketika jadi takmir dia rajin, jadi imam dan sebagainya. Sekali itu udah nggak kelihatan lagi. Ini perlu di studi psikologinya gimana ini kira-kira. Kalau jadi pengurus dia datang, kalau nggak jadi pengurus dia nggak datang. Makanya kepengurusannya nggak berhasil karena memang berangkat bukan dari innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Walaupun sangat sederhana tapi sangat efektif untuk menghadirkan kaum muslimin ketika itu. Kita nggak tahu bagaimana caranya menghadirkan mereka dari sisi fikih ya, dari sisi fikih. Sehingga sahabat dikawal oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang munafik pun juga mau nggak mau harus ke masjid. Jadi mereka merasa ada penyakit nifak kalau mereka tidak ke masjid. Yang kedua, fungsi yang sangat nyata di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah setelah fungsi sebagai tempat peribadahan, sehingga ada tahiyatul masjid di situ. Ada iktikaf, kemudian yang soft paling depan, paling utama, bahkan diiming-imingi biar berangkat ke masjid itu, makmum itu pahala sholat jamaah itu tudrakul jamaah bisalam, tudrakul jamaah bisalam. Bahwa orang itu dapat pahalanya jamaah walaupun dapat salamnya doang. Imamnya tinggal tahiyatul barakatuh, tinggal assalamualaikum, kita dapat salamnya dengan imam, itu sudah dapat jamaah. Tapi kalau sering-sering begitu ya malu ya. Ini orang fikih ini luar biasa. Tudrakul jamaah bisalam. Bahwa kita dapat pahala jamaah itu walaupun hanya mendapatkan salamnya imam. Wa tudraku rakaat birruku. Dan kita mendapatkan satu rakaat ketika kita mendapati imam ruku. Kayak begitu ulama kita menyemangati biar kita itu walaupun masbuk tiap hari, tapi kita selalu hadir di masjid. Jangan malu-malu. Kalau terlambat dapat salam, alhamdulillah kita dapat pahala jamaah. Soalnya dikritik oleh teman kita itu urusan lain. Jadi semangat. Yang kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial. Karena di masjid itu ada tulisannya dilarang tidur di sini. Itu kira-kira sunnah atau bid'ah itu, Pak? Di zaman Nabi, para sahabat pada tidur di masjid itu.
Ahlus Suffah itu Imam Abu Hurairah, Anas bin Malik, sahabat-sahabat yang tidak mendapatkan saudara seiman yang mampu ya tidurnya di masjid. Jadi kan setelah bangun masjid, kemudian sosialnya kan Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Nah yang ansor ini kan nggak semuanya kaya, Pak. Yang dapat saudaranya ansornya miskin, nggak semuanya seperti Abdurrahman bin Auf ketemu dengan Sa'ad bin Rabi', Pak. Kalau semuanya seperti Sa'ad bin Rabi', selesai lah urusannya. Kalau Sa'ad bin Rabi' kan kaya, istrinya 2, rumahnya juga 2. Sehingga ketika dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, ditawari rumah. Abdurrahman, kita sudah dipersaudarakan, saya punya 2 rumah. Kamu ambil yang 1. Saya juga punya istri 2. Lihat mana yang kamu suka, nanti saya cerai dan kamu nikahi setelahnya. Di Depok ada nggak cerita kayak gitu, Pak? Saya tuh datang di Jakarta 95 tuh nggak ada cerita yang mirip-mirip seperti ini, nggak ada. Gratis kontrakannya nggak pernah. Yang ada tiap bulan atau tiap tahun kontrakan kita naik. Walaupun waktu itu saya tinggal di tempat yang paling militan Islamnya, yaitu di daerah Bangka, Al-Hikmah itu. Tapi tetap aja tiap ini naik terus itu. Kita ini kan iya. Tapi kalau memang begitu mungkin kita juga tidak seperti Abdurrahman bin Auf juga gitu kan. Jadi Abdurrahman bin Auf itu pribadi yang satunya Sa'ad bin Rabi' itu Ifa. Tapi Abdurrahman bin Auf itu orang punya Ifa. Jadi ketemu Ifa dengan Ifa. Ditawari istri, tawari rumah, kalau kita kirim aja, syukur ya. Sudah gratis. Suruh gratis aja tempatnya aja udah syukur. Anta akhi fillah ya, masya Allah ya. Ngasih rumah dan ngasih istri. Tapi Abdurrahman bin Auf bukan orang yang aji mumpuk. Dia mengatakan barakallahu fi malika wa ahlika dulani suk. Semoga Allah memberkati keluargamu dan harta kamu. Tunjukkan di mana pasar. Saya ini adalah pedagang. Gak banyak orang seperti Sa'ad bin Rabi' yang luar biasa itu. Yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kebanyakan Ansor juga rumahnya cuma 1 kecil dan tidak bisa nampung sahabat dari Muhajirin, akhirnya tidurnya di masjid. Ahlus Suffah. Jadi kalau kita mau nyunah nih masjid kita nih, nah, itu harus ada fasilitas untuk tidur. Tapi nanti kalau sebelum tidur hilang, Pak, ini kotak amatnya, Pak. Itulah kita dari repot. Tapi di Jogokaryan itu tamu itu ada tamu gratisan, ada tamu yang mau nyewa. Jadi bagaimana nih tulisan jalanan tidur ini gimana nih? Hapus. Ini sunnah atau bid'ah ya? Ya ini perlu di manage ya. Ada karpet-karpet yang nggak boleh tidur di situ. Ada yang boleh tidur di situ. Jadi sahabat bertahun-tahun Ahlus Suffah itu tinggal di masjid. Jadi bagian penyelesaian permasalahan sosial, masalah tempat tinggal. Sampai baru setelah perang Bani Qainuqa, Bani Nadir itu baru kemudian sahabat itu ekonominya normal. Makanya ghanimahnya Bani Nadir atau faidnya itu dibagi kepada muhajirin saja. Tapi orang Madinah itu luar biasa. Ikut perang, tapi nggak dapat bagiannya, Pak. Kalau kita pokoknya untuk perang ya harus dapat bagiannya. Inilah ukhuwah mereka luar biasa. Jadi orang Madinah itu merelakan faidnya atau ghanimahnya dibagi untuk para muhajirin. Muhajirin agar mereka bisa mandiri.
Jadi fungsi masjid adalah setelah itu adalah sosial, fungsi sosial. Ini yang perlu para takmir ini memikirkan betul. Fungsi sosial. Dipersaudarakan. Kadang tuh di masjid kita, jamaah kita masih ada tuh yang sholatnya di pojok sana, satunya harus di sini dia. Sama-sama jamaah masjid tapi hatinya nggak ketemu gitu. Wah, ada sebulan lagi. Dia sebelah kanan, saya sebelah kiri. Walaupun sekarang ini kita tantangan ya, banyaknya ormas-ormas ini atau aliran-aliran ini, ya kan. Kadang masjid jadi rebutan ya. Masjid ini jadi rebutan. TKM-nya ini, wah ini ada kelompok-kelompok tertentu saling bertarung di situ, merebutkan kekuasaan masjid. Ini jadi PR juga ini, jadi PR kita. Bisa kita masjid menjadi lambang persaudaraan di antara kaum muslimin. Mungkin dengan semuanya sudah jaga karya bagaimana mereka jamaah banyak karena memang perannya di masyarakat itu besar. Bahkan mereka mengenalkan uang kasnya. Kalau di kita itu bangga kalau uang kasnya banyak. Kas pada hari ini itu kalau nyebutinnya banyak itu bangga anunya, takmirnya itu. Tapi kalau kalian itu dia habis. Maka bagaimana kita akan mengajak orang ke masjid kalau kemudian masjid itu tidak menjadi tempat yang baik. Di Banyuwangi, kan ada dari Banyuwangi? Banyuwangi Pak? Asalnya Banyuwangi. Ini kan tinggal di Depok tapi kan asalnya macam-macam begini. Jangan-jangan ada di Ponorogo juga. Saya pernah ngisi di Banyuwangi itu ceramah pada subuh. Pak. Saya pikir, masjid ini luar biasa. Takmirnya jualan sayur. Di depan tuh sayur tumpuk-tumpuk banyak Pak sebelum subuh itu. Biasanya kan pagi-pagi orang jualan sayur kan. Ini nggak ada lagi di kitanya, nggak ada hubungannya di kita. Tapi ternyata sayur-sayur itu adalah untuk jamaah yang datang saat subuh. Dan kalau namanya sayur yang datang siapa? Ibu. Bapaknya semangat ya Pak? Nggak semangat nyuruh istrinya maksudnya. Kalau satu orang dapat 1 ikat, bawa anaknya ada berapa 2 ikat, anaknya 3 dapat 4 ikat. Jadi kerjasama dengan petani kangkung, sayur dan sebagainya, infaknya sedekah itu adalah sayur-sayuran itu. Itu dijajarin di masjid, nanti ada panitianya kalau masuk dikasih 1 ikat. Pulangnya dari 1 ikat ya. Itu salah satu jangan luar biasa ini. Tentu ini lumayan kan, pulang subuh sudah jelas sarapannya jelas itu. Kalau istri berangkat ke masjid, anaknya berangkat, suaminya berangkat, dapat berapa sudah? Itu salah satu kiat ya, kalau kita bicara kiat sosial. Nanti kan orang gak ikhlas Pak, ya itu urusan dia gak ikhlas. Tapi lama-lama insya Allah ikhlas. Makanya dalam fikih kita ada namanya mu'alaf qulubuhum. Mu'alaf qulubuhum. Bagaimana orang tertarik masuk Islam dengan kasarnya imbalan. Artinya diluluhkan dengan harta. Bahkan di Eropa, di Andalusia dulu fikihnya ahli kitab dini tidak bayar jizyah. Karena barang siapa yang tidak bayar jizyah, yang maksudnya yang orang bayar jizyah itu kan kalau dia masuk Islam kan tidak bayar jizyah lagi. Jadi kan dikondisikan bagaimana kemudian orang-orang itu dibebaskan jizyah kalau kan masuk Islam. Itu fikih di sana. Sehingga kemudian orang berbondong-bondong daripada saya bayar jizyah, mendingan saya masuk Islam. Toh cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti sudah bebas dari jizyah. Cuma memang fikih sejak lama itu sholat itu wajib. Dan kalau tidak sholat, diapain Pak?
dibunuh. Ayo. Sekarang siapa yang membunuh orang nggak sholat? Saya kira masjid-masjid kita nggak cukup kalau orang yang nggak sholat itu kena dihukum. Dilaporkan tangganya si fulan, saya perhatikan nggak sholat dia, dipanggil sama polisi. Makanya kepemimpinan Islam itu, kata Imam Mawardi, tugasnya pertama adalah hirasatuddin. Hirasatuddin, menjaga eksistensi agama Islam ini. Saudi saja yang baru menerapkan begitu saja. Saudi ini kan kalau ada tutup, ya tutup tokonya, tapi di dalam itu ya orangnya ngobrol juga gitu. Artinya belum masuk ke dalam rumah ya, masih toko-toko ditutup. Walaupun yang punya toko nutup doang Pak. Apalagi orang Indonesia, TKI itu Pak. Hanya nutup doang, yang ngobrol merokok, nanti setelah dibuka lagi tokonya. Tapi itu pun sudah menunjukkan satu, di mana fenomena masjid-masjid di Saudi, apakah itu masjid jami' atau musola kalau bahasa kita, itu penuh dengan orang sholat. Itu kalau kapan di Indonesia nggak tahu kita. Bagaimana kemudian pemimpin kita memasukkan wajib sholat? Minimal anjuran lah. Anjuran. Bukan malah ngurusi masalah toa. Bikin program untuk menggiring orang itu ke masjid itu loh. Bukan malah kemudian ngurusin yang sudah rajin ke masjid juga ada malah dipermasalahkan. Sampai kerajinan Pak adanya Pak. Dipikir bagaimana masjidnya. Bukan kemudian yang ini digiring dengan perda, dengan apalah gitu. Didorong begitu sehingga jadi peran kedua oleh Rasulullah SAW memang masjid adalah tempat sosial. Makanya bagi-bagi duit pun di musola, di masjid. Dulu Baitul Mal itu kan tidak punya, Baitul Mal itu kan cuma nama, sistem ya, bukan tempat. Jadi kalau Baitul Mal itu bukan kemudian Nabi punya gedung kemudian uangnya dimasukkan, enggak. Tapi Baitul Mal itu adalah fungsi saja, fungsi. Sehingga uang-uang negara itu, ghanimah itu ya di Masjid Nabawi. Setelah itu dibagi. Maka kedekatan orang-orang ke masjid merasakan betul manfaat dari masjid kita. Nyaman buat orang-orang fakir dan miskin. Kalau di musola ada tahiyatul musola enggak, Pak? Apa juga tahiyatul masjid juga? Musola itu. Dalam bahasa kita musola. Tapi kalau di luar negeri tidak ada musola, itu enggak ada. Itu memang Islam Nusantara betul. Islam musola. Musola. Kalau kita umroh haji kan semuanya masjid. Cuma ketika Jumatan kita nggak mau harus ke Masjidil Haram. Karena ternyata masjid yang tiap hari kita sholat ternyata nggak ada Jumatnya. Kalau kita masjid dikit itu sudah Jumatan di situ. Itu hebatnya orang Indonesia itu. Beda fikrah dikit aja langsung bangun masjid. Yang untung siapa nih Pak? Toko bangunan ya. Jadi kalau ada konflik itu toko bangunan dia senang dia. Proyek baru nih. Kadang saya sedih khutbah itu jamaahnya sedikit. Kadang adu suara dengan khotib sebelah. Saya pernah sholat di masjid yang aminnya di mana sana Pak? Waladhdallin gitu. Kita belum waladhdallin, tapi ikut kami nih Pak. Saya tuh dari imam jadi gak pede.
Suara sana lebih bagus, jadi sininya ngantuk-ngantuk begitu. Tiba-tiba amin, padahal saya masih ihdinas siratal mustaqim, sudah masjid sebelah sudah waladhdallin amin. Ini apa namanya? Kita rajin bangun masjid tapi jamaahnya itu tidak termanage dengan baik. Fungsi sosial berjalan zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di ini jenis masjid ya. Nah sebetulnya bahasa Arabnya itu bukan musola tapi zawiyah. Zawiyah. Tapi nggak perlu dilupa, ini cuma istilah saja. Zawiyah itu pojok-pojok, artinya pojok-pojok, langgar. Jadi kalau masjid kembali ke definisinya, maka apakah itu zawiyah ataukah musola? Ketika kita masuk itu ada tahiyatnya. Ya, definisi dari masjid itu adalah bukan dipakai jumatannya atau tidak, tapi merupakan tempat yang dikhususkan untuk sholat. Kalau betul namanya musola zawiyah ya kita tahiyat. Sebagai pusat pendidikan. Universitas Al-Azhar itu adalah pengembangan dari Masjid Al-Azhar. Pengajian-pengajian di masjid, halaqah-halaqah, kemudian masjidnya nggak cukup, kemudian dibangunkan gedung di kiri kanannya samping. Walaupun sekarang halaqahnya masih ada. Cuma yang memprihatinkan mahasiswa kita sedikit yang ikut halaqah. Saya beberapa kali ke sana. Saya kalau ditanya, "Ustaz, rekomendasi anak saya mau kuliah ke luar negeri kemana? Ke Mesir gimana?" Iya, boleh ke Mesir, tapi harus tinggalnya dekat kampus. Mayoritas kita itu tinggalnya jauh dari kampus, Pak. Kira-kira naik bis itu 2 kali lah. Tahu sendiri kalau Al-Azhar itu kan ujiannya setahun sekali, Pak. Dan tidak wajib hadir. Jadi mahasiswa kita kalau mau ujian itu lupa dia naik kendaraan apa ke kampusnya. Jadi kuliahnya 2 bulan, liburnya 10 bulan, kira-kira gitu. Jadi 1 bulan persiapan ujian, 1 bulan ujian. 10 bulannya itu terserah dia. Jadi liburnya 10 bulan, masuknya 2 bulan. Itu pun kalau mau masuk. Dan akhir semester ujian setahun sekali itu 1 bulan itu untuk nunggu diktat itu dibatasi sama dosennya. Ini ujiannya ini itu baru hadir mereka. Jadi kalau kuliahnya nggak hadir. Maka kalau model begini nih, makanya mereka pintar kali, Pak. Masa pintar, Pak. Masa karena tiap hari mereka nggak ada kuliah. Maka kalau mau kuliah di sana harus tinggal dekat kampus. Memang tempatnya kotor, memang. Tempatnya kotor dan kota lama. Rasa. Koirowan di Maroko itu juga semuanya berangkat dari masjid. Jadi takmir harus berpikir bagaimana kemudian menggalakkan pengajian-pengajian di masjid itu. Berarti kesejahteraan pembicara perlu ditingkatkan, dimuliakan. Kalau perlu dijemput, kalau kira-kira jangkanya jaraknya tidak jauh bisa dijemput, difasilitasi. Apalagi sekarang ada Grab dan seterusnya, bisa difasilitasi. Jangan sampai ada alasan pembicara tidak hadir karena masalah, sehingga jamaah akhirnya kecewa dan kemudian tidak hadir. Apalagi sekarang di Depok, Jakarta, saya kira alumni tinggal milih sekarang, mau alumni Mesir, alumni Saudi, alumni Sudan, alumni Maroko, sekarang luar biasa. Jadi sejarah keilmuan Islam berangkat dari masjid. Dan berbeda rasanya kalau kita belajar di masjid di luar masjid. Saya pribadi merasakan keberkahan belajar di masjid. Di Al-Hikmah Jalan Bangkai itu saya kuliah di sana 2 tahun. Itu kuliahnya di masjid.
Dan barokah lulusannya itu waktu itu kalau nggak diterima di Libya, ya diterima di luar negeri. Saya bahwa ini keberkahan belajar di masjid itu. Karena dosennya nggak ada, ngapain Pak kita Pak? Sholat duha, sholat hajat, tilawah di masjid, kita jaga wudhu, keberkahan. Bahkan dihadiri oleh para malaikat, itu yang luar biasa. Mastama qaum fi baitin mu'minina yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum ila nazalan alaihim sakinah wa ghasyatumur rahmah wa kafatumul malaikah. Kalau proses belajar mengajar itu di masjid, maka diberikan ketenangan batin. Sakinah, ada sakinah yang berbeda. Makanya kalau kita datang ke masjid itu Pak, enak gitu Pak hati Pak, daripada di rumah kan. Nanti pakai asur. Apalagi rumahnya sempit Pak. Kalau ke masjid terus gitu. Makanya Rasulullah juga ngerti bahwa rumah yang gede itu lebih baik daripada rumah yang sempit. Rasulullah boleh rumah kita gede itu, tapi jangan kegedean. Beda, rasanya di masjid itu beda. Sholat di masjid dengan sholat walaupun sholat sunnah, berbeda rasanya ketika Anda sholat di rumah dengan sholat di masjid. Berbeda. Belajar pun juga begitu. Nilai keberkahannya juga berbeda. Makanya kampus-kampus besar negeri-negeri Islam itu semuanya awalnya berangkat dari masjid. Makanya ulama-ulama besar itu lulusan masjid, bukan kampus. Imam Suyuti itu adalah ngajinya di Al-Azhar. Sampai hari ini Masya Allah dijaga terus Pak. Cuma itu kalau sana sering prihatin, yang kebanyakan yang hadir itu orang-orang Brunei, Malaysia, jarang orang Indonesia. Alasannya katanya bahasa Arabnya nggak fusah, enggak. Saya hadir di situ, walaupun saya bukan mahasiswa Al-Azhar, saya ke situ, dosennya memang kalau yang hadir tuh begini loh, masalahnya saya bilang kepada mereka, kenapa orang Al-Azhar itu menggunakan bahasa Amiyah? Karena yang di depan mata itu adalah orang Mesir gitu. Orang Indonesia nggak kelihatan, nggak ada. Makanya kemudian dia terpancing untuk ngomong Amiyah. Tapi kalau di depannya itu orang asing, dia akan komitmen dengan bahasa Arab itu. Nah masalahnya orang Mesir itu aktif belajar, orang asing, orang Indonesia terkhusus itu tidak aktif. Kalau di Al-Azhar itu kan kampusnya gede Pak, kampusnya itu isinya kelas itu bisa ini 100 orang, 150 gitu, kuliahnya kuliah umum gitu Pak. Ya orang Indonesia datang kecil begitu, nggak kelihatan, dan itu di belakang lagi. Akhirnya dosennya Assalamualaikumnya bahasa fusha gitu, Assalamualaikum. Setelah itu kesana-sana sudah bahasa Amiyah, orang bisa nggak paham, akhirnya pulanglah dia. Jadi perlu diperbanyak studi-studi Islam yang ada di masjid. Bahkan tiang-tiang masjid itu, Nabi tiang-tiang masjid itu, tiang-tiang di Masjidil Haram itu adalah tempat untuk menaruh gandum bagi orang fakir miskin. Jadi tiang-tiang ada di masjid itu adalah tempat sebagian untuk mengumpulkan gandum-gandum orang kaya, kemudian orang miskin pulang membawa gandum. Termasuk peradilan itu zaman dulu nggak ada tempat kecuali di masjid. Di masjid. Maka kalau kita lihat tata letak kerajaan-kerajaan Islam, itu selalu di situ ada masjid jami', kemudian ada pemerintahan, ada pasar, ada penjara. Semua kantor-kantor pemerintahan itu tidak jauh dari masjid. Tengahnya ada alun-alun. Itu tata letak kota-kota Jawa. Kita lihat di sini. Pemerintahan Mataram dulu mengaturnya begitu. Jadi berangkat dari Masjid Jami' dulu, kemudian baru semuanya tersiburlah, terwarnai suasana masjid itu. Sehingga waktu itu namanya Raja Jawa, ya dia otomatis jadi imam, menjadi imam masjid. Kalau imamnya raja, saya kira makmumnya juga semangat.
Tapi kalau di Jogja lain lagi Jogja. Saya tanya ini apa tempat apa Pak ini Pak? Kan di Masjid Jami Jogja itu kan ada kayak rangkengan ya sebelah kiri. Saya tanya ini buat siapa ini? Buat raja. Tapi rajanya kesini nggak? Enggak. Raja sekarang nggak pada sini. Jadi itu kalau Jumatan di situ dijaga biar gas. Tapi sekarang nggak tahu Jumatannya di mana dia. Masjid Jami Yogyakarta itu. Terakhir sebagai pusat pemerintahan sampai di zaman Umar bin Khattab itu belum punya kantor. Sampai orang Ghazan itu ketika mencari Umar bin Khattab, mana istananya Umar bin Khattab? Mana istananya? Namanya penguasa Jazirah Arab, Pak. Amirul Mukminin A'zam. Penguasa Jazirah Arab yang sudah sampai ke Irak dan Iran kekuasaannya. Maka ketika Ghazan datang nyari mana Qasru Umar bin Khattab. Mungkin orang Madinah nggak tahu namanya istana itu apa. Kemudian diarahkan ke masjid itu. Kata dia, wah gede juga istananya, gede juga gitu. Ternyata ketika masuk nggak ada apa-apanya, nggak ada kursinya, nggak ada. Dan anehnya mana khalifahnya itu lagi tidur, lagi tidur di atas pasir, nggak ada penjaga dan sebagainya. Jadi ngantor di situ Umar bin Khattab. Orang utusan mengatakan, aminta, adilta, aminta, wanimta. Umar, kamu aman, kamu tidur karena kamu sudah adil. Di zaman pemerintahan Umar bin Abu Bakar, Umar bin Khattab itu 2 tahun menjabat jadi qadhi, itu tidak ada yang mengadukan permasalahannya kepada Umar bin Khattab. Jadi dia minta mundur karena makan gaji buta. Nggak ada yang diselesaikan masalahnya. Takut semua dengan Umar kan? Ini Umar dikit-dikit potong leher aja Umar kan? Jadi masyarakat seperti itu menjadi pusat pemerintahan Abu Bakar, Umar yang ngantornya di masjid. Untuk terima tamu juga di masjid. Bahkan zaman Nabi itu orang Nasrani Najran itu melaksanakan sholatnya di Masjid Nabawi. Ketika mereka izin mau sembahyang, mau berdoa, Nabi silakan dilakukan di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi. Termasuk Umar bin Khattab ketika berkunjung ke Palestina di gereja, dia juga ketika datang sholat dia mau sholat. Tapi dia takut kalau menjadi sunnah bagi umatnya, dia mencari keluar dan kemudian sholat di luar, di halaman gereja. Jadi bisa kita bayangkan suasana masjid di zaman Rasulullah SAW tidak pernah sepi, penuh dengan aktivitas. Nah, bagaimana sekarang kita takmir ini? Bagaimana namanya memakmurkan ya seperti itu? Gak pernah berhenti untuk terus berinovasi dan seterusnya dalam rangka agar mengembalikan umat ini kepada pusat kekuasaannya, izahnya, yaitu masjid itu sendiri. Seperti dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz bahwa al-masjid mir'atul ummah. Masjid ini adalah cerminannya umat ini. Fi nuhutiha wa ihtatuha. Kebangkitannya atau kemundurannya dari masjid itu. Dan sekarang kita menjadi bagian dari orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diamanahkan untuk kemudian menjadi penerus dari Umar bin Abdul Aziz di dalam bagaimana melestarikan masjid, memakmurkan masjid. Dan saya yakin bukan karena apa-apa, karena nggak ada gaji kan Pak dari takmir itu DKM, nggak ada. Ada juga ya, itu perlu dicontoh tuh Pak. Jadi semakin ikhlas biasanya, semakin digaji semakin ikhlas. Bukan. Ikhlas bukan karena itunya, ya kan? Itu lebih memudahkan operasionalnya, kira-kira begitulah. Kalau ikhlas itu kan di sini kan, tapi operasionalnya jadi lebih mudah. Pikirannya bisa lebih tidak sumpek lah, kira-kira gitu ya. Ketika mau berangkat ke masjid itu sudah ada jaminan sosial, sehingga
melangkah ke masjid itu dengan semangat dan bisa memberikan solusi-solusi. Ini kembali kepada kita. Al-masjidu baitu kullu taqiyyin wa takaffarallahu liman kana masjidu baitahu birruhi warahmah wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi ila jannah. Masjid itu adalah rumah bagi orang-orang yang bertakwa. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Semoga ini alamat bahwa kita takwa. Kalau kita ngurus masjid, maka jangan disia-siakan. Harus betul-betul itqan, amanah. Karena ini sudah jadi modal kita untuk takwa itu sudah ada gitu. Keberadaan kita di masjid itu sudah isyarat bahwa kita ini orang takwa. Harus pede gitu Pak. Dan nggak pede Pak. Jadi keberadaan kita di masjid sudah itu satu isyarat bahwa kita ini orang takwa. Maka harus dilanjutkan lagi itu. Wa takaffarallahu liman kana masjidu baitahu, barang siapa yang menjadikan masjid seperti rumahnya, dia rawat dengan baik, dia jaga dengan baik karena ketakwaannya. Birruh, dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk melintasi siratal mustaqim, untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada takmir nggak mau turun-turun Pak, nah dalilnya ini dia. Jadi jangan suudzon Bapak. Jangan suudzon. Saya ini, nah, jabatannya harus ganti-ganti Pak ya. Dan sampai jadi ketua, setelah itu jadikan saya siapa, nggak datang lagi ke masjid. Nah itu yang masalah. Jadi pokoknya kita harus tetap jadi takmir bagaimanapun posisinya. Mau jadi nyapu, kan? Nggak ada masalah. Rasulullah SAW itu marah kepada sahabat ketika seorang wanita yang suka nyapu itu meninggal dan Nabi nggak dikasih tahu. Karena kan marbot aja, harus nanti kuburin aja kita aja dah. Wanita suka nyapu dengan keikhlasannya. Kemudian Nabi datang ke masjid, kok mana? Kok nggak lihat lagi? Biasanya ada nyapu di sini. Oh, Nabi sudah meninggal. Loh, kok nggak kamu kasih tahu? Ya kira-kira, ya kamu cuma gitu aja, nyapu. Tunjukkan mana kuburan, mana pusara. Ditunjukkan dan Nabi sholat gaib di atas pusara. Ini menjadi dalil bolehnya sholat gaib di atas pusara, di atas kuburan. Nah, kalau di Indonesia kayaknya ngeri-ngeri juga kan? Langsung di ahli bid'ah. Tapi kalau saya kuliah di Sudan itu biasa. Kalau kita nggak terkejar sebelum makamkan, maka kemudian orang sholat di atas pusaranya, biasa. Jadi kalau orang membahas sholat gaib mesti ingat hadis ini. Betapa mulianya wanita yang hanya, kalau bahasa kita hanya sebagai penyapu itu demikian tinggi di sisi Rasulullah SAW. Bagaimana orang yang lebih dari itu, yang merawat masjid, membiar masjid dan seterusnya. Makanya hadis ini menyemangati orang-orang jamaah Jogokarian itu untuk berlomba-lomba dijadwal untuk membersihkan kamar mandi. Jadi kamar mandi itu dilelang kira-kira gitu loh. Siapa yang mau, ada mereka punya 16 kamar mandi ya, atau 30 berapa kamar mandi itu. Nah itu orang berlomba-lomba, saya yang nomor sekian, saya nomor sekian bersihkan. Jadi jamaah ikut memiliki masjid itu. Karena pahalanya besar membersihkan masjid itu. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rahmatnya, menjanjikan perlindungannya, sampai jaminan bahwa orang-orang yang mencintai masjid itu akan dimudahkan untuk melalui siratal mustaqim. Sab'atun yauma la dhilla illa dhilluh, 7 orang yang di hari tidak ada perlindungan kecuali orang 7 ini. Salah satu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid.
Ya. Kalau rojul itu bukan berarti dia adalah jenis kelamin ya, bukan. Kata rojul, karena dia lafzul am, namanya lafzul am, meliputi bisa jadi itu termasuk perempuan yang hatinya itu kandil-kandil, kata orang Jawa itu. Sangat dengan masjid itu, aduh, pokoknya kalau enggak ke masjid itu ada yang kurang lah kira-kira gitu. Kalau enggak di masjid ada yang kurang, hatinya selalu gandrung dengan masjid. Dan pastikan kita harus pede bahwa kalau kita rajin ke masjid, kata Rasulullah SAW, kalau ada laki-laki yang ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Orang kok sering ke masjid, fashhadu lahu bil iman. Rajin ke masjid, ngurus masjid, fashhadu lahu bil iman. Orang begini orang punya iman. Begitulah kemuliaan baik pribadi maupun masyarakat maupun wilayah, masyarakat, negara. Kemuliaannya dan kehinaannya sejauh mana mereka perhatian terhadap kemakmuran masjid. Bisa jadi musibah-musibah ini terjadi karena memang masjid kita banyak masjid dirornya, bukan masjid yang usisa ala taqwa, tapi dibangun karena masalah-masalah yang tadi itu, perbedaan furuk yang untuk menunjukkan eksistensi kelompoknya. Bisa jadi kalau masjid-masjid kita ternyata masjid diror, isinya pengajian ngolong-ngolongin ustadz yang lain. Kan begitu masjid diror. Jadi bukan menyatukan tapi memecah belah. Itu kan yang terjadi di masjid diror zaman Nabi itu. Tujuannya adalah untuk memecah kaum muslimin, bukan menyatukan kaum muslimin. Bisa jadi karena masjid kita bukan lagi untuk menyatukan, tapi justru tidak sadar berubah menjadi masjid diror yang bukan menyatukan umat, tapi justru memecah belah umat. Ini perlu kerjasama di antara kita. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya tidak masuk ke kiat-kiat karena memang wanita tidak pernah menyebut kata-kata itu kepada saya. Jadi ketika saya datang, saya bingung, waduh, kiat-kiat di era digital, waduh, deg-degan saya. Ya, semoga bisa dimaafkan, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Sebagai apapun kita, apakah sebagai ketuanya, apakah kita bendaharanya, atau kita hanya mewakili dari pengurus. Mungkin ada yang mewakili bukan pengurus, tapi mewakili pengurus. Ini luar biasa, bukan pengurus tapi mewakili pengurus. Ini sudah alamat takwanya luar biasa. Rasa tanggung jawabnya besar. Semoga Allah menerima kita semuanya. Allahumma afiq ila kami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.